Kenapa? Karena jabat tangan setelah sholat dianggap oleh sebagian orang sebagai suatu syariat yang menyertai sholat. Bukan suatu perkara duniawi. Ya. Kita setelah sholat kita boleh lihat HP, boleh, nggak ada masalah. Kita setelah sholat kita boleh ke toilet, bisa. Tapi itu bukan perkara agama yang kita yakini. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Haddatsana Abu Al-Bukhari wa Al-Bukhari. Misalnya qala Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadits riwayat Bukhari. Wis ono wa sahahul Albani. Waduh. Sekarang persoalannya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba salaman. Tek kanan, tek kiri. Dalilnya ada yang tadi. Karena hadis tadi tidak membatasi. Mau ba'da salat, mau di luar masjid, mau jadi dari salat, yang penting salaman. Boleh. Mosok ono takok, dalile apa nak bar salat salaman? Hadisnya ono to. Aku mulane kadang setuju gerakan cangkem elek itu. Loh betul, itu yang cerita saya itu Ustaz Jakarta. Dia itu Ustaz Sunni. Keselen ditakoki wong dalilnya apa orang habis sholat salaman. Saya ini cangkem elek zaman pondok nganti dadi Ustaz cangkem elek. Wong ditetir cangkem apik ra iso deh. Cuma iso ngaji sithik-sithik iso. Akhirnya datang ke saya, dia cerita. Kalau kamu habis sholat boleh enggak ke kamar mandi? Misalnya kencing, boleh. Nyalain HP, boleh. Mereka yang menentang salaman tuh kalau habis salam kan nyalain HP. Yang butuh kamar mandi, kamar. Oh berarti sing ora itu salaman untuk wong mukmin. Jadi akhirnya mereka sadar, mereka itu kan lucu kan. Habis sholat nyalain HP, gak ada hadisnya, nyalain aja. Habis sholat ke kamar mandi, ya gak ada hadisnya, ya ke kamar mandi. Tapi kenapa untuk salaman kok butuh ada hadis? Memangnya nyalain HP ada hadisnya habis sholat. Terus wong ngono-ngono iku di tengahno iku ora kena, ya kudu cangkem elek. Maksudku ngene lho. Kowe lah tak warai hujah iku men ora paham. Kan sing wis karuan bakat kan cangkem. Ya si kowe terusno karena ini mau. Yes dalile mau at-takabbur alal mutakabbir sedekah. Nyombongi wong sombong iku sedekah. Berarti terus ada nyangkemi elek wong cangkem elek. Wah ya repot nak ajarane ngono ya repot. Nah ini tidak ajaran saya, ini cerita fakta, ini tidak ajaran saya. Ajaran saya itu kebaikan, bukan seperti itu. Cuma ini ngomong ilmu saja, kok. Jadi kadang nih Pak Haris, nak ono wong darane ke rapi telat mergo ora payu, harus diluruskan. Bingung milih, harus milih. Sampai yang ngono naik boyong. Kang, komodo ora tau dadi khotib tak payu pengajian. Ijek tirakat, Kang. Tirakat. Dhisik wali-wali iku sedurunge dadi kiai iku rialat sik tirakat sik. Iku ngempet omong. Jadi kesane kan padahal asline ora payu. Ya kan orang boleh lah. Boleh lah menjaga harga diri itu. Boleh kan harga pas-pasan kalau enggak dijaga kan jatuh. Jatuh. Sah. Aku dikonco gobloke ra karuan. Itu tiap musyawarah mukmin, habis musyawarah mesti ngomong ngene mbak aku. Sakjane kula wae iso Gus, kepen ngergani Gus-gus mawon. Sampai sekarang dia itu jadi kiai. Tiap tanya saya tuh belum pernah ngaku goblok. Kalau tanya hukum kan beberapa kali ada masalah dia tidak bisa jawab. SMS-nya ke saya masih sombong. Gus sakjane kula saged, tapi untuk jaga tawadhu tanya jenengan. Sampai sekarang itu masih belum ngaku kalau goblok. Amit tenan. Jadi Gus sebetulnya saya bisa, tapi untuk jaga tawadhu saya tetap tanya jenengan. Amit. Ya akhirnya tetap tak jawab. Aku tak jawab, gue jogo alimku, mulane aku tetap jawab. Mergo nek ora iso jawab jenenge bodoh. Mangkel ngomong. Lah ya gue jogo alimku tak
Jawab. Mergo aku nari iso jawab jenenge Joko bodoh aku. Wah, repot sama mineral mau repot. Jadi kalau ada orang tanya kamu, dalilnya apa habis sholat salaman? Ya tanya saja. Mereka kan ya biasa habis sholat nyalain HP-nya yang off di on kan. Tanya aja hadisnya. Haddatsana Abu Al-Bukhari wa Al-Bukhari. Misalnya qala Rasulullah, jika kamu mau sholat maka matikan HP. Setelah selesai maka nyalakan HP. Al-Hadis riwayat Bukhari. Wis ono wasahahul Albani. Waduh. Malah do Albani barang ribet kamu. Seribet ya. Cara kula sore ora usah ngono lah. Pokoke anggere gak maksiat wae apik lah bar wae. Nggih cara kula sore pesanut Kanjeng Nabi sing gampang-gampang mal khuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarahuma malam yakun isman. Ya sudah jelas hati Rasulullah tidak disuruh milih dua hal kecuali milih yang paling gampang malam yakun isman asal tidak maksiat urip wis gampang ae. Misalnya kepengen nyate, kepengen ngemi ya ngemi. Ini yang paling afdol terus boleh hadis ini Bukhari. Apik dia nyate apik ngemi. Aneh-aneh. Apik di Rabi Zainab be serius sing gelem aneh-aneh. Kalau mau repot-repot. Mbak-mbak yang ngono apik di untuk ustaz apik adalah sing gelem kok repot. Wah milah malah kecewa napa? Kalau di konco, Gus dari Kanjeng Nabi Rabi di Jamaliyah, wa Maliyah, wa Hasabiyah. Tapi sing ngene iku ora gelem mbek kowe aneh-aneh wae. Kira-kira gelem gak yo ning wayu, cantik, pinter. Gelem gak kira-kira begitu? Aneh-aneh. Kowe Rabi wedok salat madhep ngulon wis. Bar. Akan repot. Ya amal ya gitu, pokoknya makhuyira Rasulullah bena amro ini ilahtaro aisarahuma malam yakun isman. Jadi Nabi kalau disuruh milih dua hal, milih yang paling gampang, asal tidak maksiat. Jadi sudah seperti itu, nyalain HP ya tidak maksiat. Coba apa artinya matikan HP kalau niatnya supaya gak ditelepon yang nagih? Bisa maksiat, matikan HP pun bisa maksiat. Coba. Kamu janjian sama seseorang mau nyaur utang atau ibu kamu sakit emergensi. Ngerti nak adikmu yang peduli, kamu mau ngel-ngelo tentang ibumu yang sakit. HP kamu off-kan. Maksiat enggak ngoff-kan HP dalam kondisi seperti itu? Maksiat kan karena kamu menghindari tanggung jawab. Sama on-kan. Oh, janjian mbek demenanku. Maksiat. Karena meng-on-kannya demi demen. Mulai ngaji fikih, on dan off itu enggak ada hubungannya. Tetap yang menentukan itu status fikih. Dora tahu ngaji mahal itu. Terus kalau kacamata fikih kan gampang kan? Dalam kondisi darurat dan penting, kamu off-kan HP jelas bentuk tidak tanggung. Dan kamu meng-on-kan karena mau janjian demenan mesti demi mak. Jadi bukan di on dan off-nya, tapi status fikihnya. Maksudnya gampang, ilmu itu gampang. Sebenarnya gampang ya goblok itu. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba tangan disodorkan untuk salaman. Kanan dan kiri. Boleh tidak? Boleh tidak? Yang boleh angkat tangan. Yang tidak boleh angkat tangan. Yang wallahu a'lam, enggak usah angkat tangan. Karena waktu kita mau habis di sini. Lihat sini. Untuk menentukan boleh dan tidak, tadi kaidahnya. Lihat, ini sederhana. Cuman satu bagian dari kalimat, tapi maknanya dalam. Boleh dan tidak, jangan asal bicara ini boleh, ini tidak. Anda tidak boleh menghukumi sesuatu di syariat kecuali memahami ketentuannya. Apa landasannya? Mana dalilnya untuk menentukan boleh? Anda tidak paham dalil, jangan bicara hukum. Kata Imam Malik, Anda hafal 100.000 hadis tapi tidak memahami isinya, jangan bicarakan tentang hukumnya. Apalagi Anda yang tidak hafal hadis baru tahu terjemahannya, tiba-tiba memberikan hukum pada orang lain, itu yang bahaya. Awas, hati-hati. Nah, bagaimana menentukannya? Apa dalilnya? Tayyib. Hadis riwayat At-Tirmidzi menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yatafarraqa." Tidaklah dua orang muslim bertemu dimanapun kapanpun. Catat kalimat itu. Dimanapun kapanpun. Mau di dalam masjid, mau di luar masjid, mau di kantor, mau di rumah, kapanpun dalam kondisi yang dibenarkan. Mau setelah sholat, mau di luar sholat, yang dibenarkan. Karena di dalam sholat gak mungkin.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mustahil. Dalam kondisi yang dibenarkan. Ba'da salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Di luar masjid, fayatasafahani, tiba-tiba keduanya bersalaman. Tek, salaman. Ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah melekat pada keduanya. Pada keduanya. Ini pernah membicarakan keburukan pada orang ini pernah berprasangka yang tidak baik, tiba-tiba salaman. Tapi salamannya menggunakan tasafah. Dari kata safaha, sesuatu yang lapang hatinya. Jadi ketika bersalaman itu ada kelapangan dalam hati. Masya Allah, salaman. Maafkan Pak ya, kalau selama ini ada yang khilaf, saya juga sama. Jadi lapang suasana hati. Itu begitu belum lepas ini, digugurkan dosa-dosa yang pernah melekat di antara keduanya. Ingat kalimatnya itu tajam, bukan salaman biasa. Kalau cuman begini, satu nengok ke barat, satu ke timur, masyriq wal maghrib, nambah dosa. Apa kabar? Baik. Satu dosa, yang ini dosa. Jadi begitu Anda salaman, fayatasafahani, lapang hati, ghufira lahum qabla an yatafarraqa, turun ampunan Allah pada keduanya sebelum dia berpisah. Begitu berpisah, sudah tidak membawa dosa di antara keduanya. Baik. Sekarang persoalannya, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tiba-tiba salaman. Tek kanan, tek kiri. Dalilnya ada yang tadi. Karena hadis tadi tidak membatasi. Mau ba'da salat, mau di luar masjid, mau jadi dari salat, yang penting salaman. Boleh tidak? Boleh kalau bicara dalil, itu boleh. Cuman persoalannya, contoh tidak ada. Kaidah mengatakan kalau tidak ada contoh, ya tidak ada masalah. Yang penting ada dalil. Karena patokannya dalil ada. Karena tidak setiap kesempatan Nabi mencontohkan itu. Dalilnya. Baik. Pada kesempatan malam ini saya akan menjawab hukum musafahah ba'da shalah. Sebab ada orang yang tidak mau musafahah setelah sholat. Tapi giliran pegang HP boleh. Ini kan aneh. Assalamualaikum, assalamualaikum, pegang HP boleh. Tapi giliran musafahah itu tidak mau, katanya bid'ah dan lain sebagainya. Baik. Saya tidak akan mengurai hadis. Ini pendapat ulama dululah. Kalau di dalam mayoritas ahlu sunnah wal jamaah itu jelas tidak mempertentangkan dan tidak mempersoalkan musafahah ba'da salatil maktubah. Sebagaimana Al-Imam An-Nawawi ya, yang dikutip oleh Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Barinya bahwa wa amma takhsisul musafahah bima ba'da salatai subhi wal asri faqad mathala Ibnu Abdissalam fil qawaid ya al-bid'atu al-mubahatu minha. Jadi Imam Nawawi menyampaikan menentukan musafah setelah salat, setelah subuh, setelah itu boleh. Termasuk kebolehan itu ya menurut pandangan mazhab Hanafi al-musafah bal hiya sunnatun aqibas salati kulliha. Tadi setelah salat maghrib ya menentukan musafah itu boleh. Sekarang kalau setiap sholat kita musafah, bagaimana hukumnya? Ya, ini menurut pendapat mazhab Hanafi, ya. Durarul Hukam, ya. Itu disebutkan bahwa hukumnya adalah sunnah. Jadi sunnah salaman. Nah, bagaimana pendapatnya ulama Salafi Wahabi? Nah ini, antum mesti sepakat dengan pendapat ini karena yang punya pandangan ini adalah ulama salafi. Di dalam Majmu'ul Fatawa wa Rasail Ibnu Utsaimin bahwa anna wasuila fadilatus syekh anna hukmil musafahati fil masjid haitsu itada katsirun minan nas dzalika ba'da shalah. Jadi Syekh Utsaimin ditanyakan bagaimana Syekh hukumnya salaman atau musafahah di dalam masjid setelah umat itu melakukan salat. Fa ajaba fadilatu Syekh qailan hadhil musafahati la a'lam laha aslan min as-sunnah. Jadi beliau mengatakan tidak ada dasarnya sunnahnya. Tidak ada dasarnya. Walakin ya
walakinnal insanu idza fa'alaha ba'da as-salati la 'ala sabilin annaha masyru'ah walakin 'ala sabili at-ta'lif wal mawaddah fa arju alla yakuna bihadza ba's li'anna an-nasa i'tadu dzalika. Jadi kalau orang itu melakukan musafahah, tidak berkeyakinan itu sunnah menurut saya bin Utsaimin, tapi atas dasar mawaddah, saling mencintai, saling mengasihi, itu hukumnya boleh, sunnah. Jadi di sini saudaraku yang berbahagia, pada prinsipnya adalah tidak ada larangan dari baginda Rasulullah SAW. Jadi siapapun Anda habis sholat salaman, monggo. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin ini. Ya, ini boleh. Jadi kalau teman-teman Wahabi nggak sepakat, ini bahaya ini, malah nentang gurunya ini. Oleh karenanya saudaraku yang berbahagia, salaman dengan unsur mawaddah ini bagus. Tapi salaman, ya, walaupun ada yang mengatakan tidak ada dasar sunnahnya, maka salaman itu tetap kembalikan ya kepada dasar-dasar yang ada. Apalagi Syekh Utsaimin ini mengatakan boleh, silakan salaman yang mau salaman, yang nggak salaman tidak masalah, jangan saling salahkan biar tidak pertengkaran. Baik, mudah